Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue masih ngelanjutin komen dari beberapa YouTube gue. Nah, kali ini datang dari MS. Ini guys komennya, gue bacain ya. Semoga yang mau berubah bisa terkabul, tapi yang harus dengan kemauan dan niat yang kuat. Sebab ini bukan seperti membalikkan telapak tangan. Karena sebenarnya sifat G itu tidak kita seperti peroleh dari luar atau dari pengalaman, tapi memang terakhir demikian. Tapi seiring waktu insya Allah bisa berkurang dan sembuh. Dalam kurung libido atau hasrat seksualnya berkurang. Amin. Guys, Mas ini udah menemukan titik poin bahwa kunci utama ketika seseorang itu menyandang atau di seorang status LGBT adalah di pengendalian libido, hasrat untuk melakukan seksual. Itu dituangkan dalam bentuk nyata real atau enggak, kuncinya di situ. Selama seseorang itu mampu mengendalikan itu, yang disebut G-nya atau segala macamnya itu lebih kayak yang menjadi miring di pandangan masyarakat itu adalah apa ya, implementasi dari perilaku orientasi seksual itu sendiri. Tapi buat seseorang-orang yang memang dia ngejalanin kehidupan normal, dia berkeluarga segala macam, walaupun orang tersebut memiliki kecenderungan arah orientasi seksualnya ke sana, tapi kalau selama dia nggak mewujudkan, is fine aja, kalian masih tetap bisa hidup normal segala macamnya kayak gitu. Karena apa? Karena G itu adanya di dalam hati, itu hadirnya di dalam ini loh guys, di dalam sini itu adanya seperti itu. Jadi memang udah dari sononya bahwa seorang G itu ya seperti itu gitu. Jadi ketika ada seseorang yang berharap untuk sembuh atau segala macam, ya berat. Mungkin dibilang nggak ada ya, karena memang itu kan ngelekat dalam hati dan pikiran orang itu gitu, tertanam dalam bentuk memori gitu guys. Ketika seseorang tersebut mampu menghilangkan memori, nggak mungkin kan memori hilang. Ya kalau di film-film sih mungkin aja, tapi kalau secara real dunia nyata kita belum punya teknologi untuk menghilangkan memori. Oke, bagian otak ini mengandung memori LGBT, makanya harus dihapus. Mungkin, tapi kalau hanya berusaha untuk mendekatkan diri, belajar agama yang lebih detail lagi segala macam, itu sebatas untuk mengurangi atau lebih ke pengendalian hasrat itu tadi untuk tidak mengimplementasikannya dalam real kayak gitu. Tapi secara kadar dalam hati terus perasaan itu akan tetap ada, akan melekat seumur hidup orang tersebut kayak gitu ya. Dan yang parahnya lagi ya sewaktu-waktu dia akan muncul ke permukaan. Jadi ya pengendalian itu adalah kunci yang hanya bisa itu yang kita lakukan. Sebatas kita mengendalikan supaya ya sekarang sih kalau gue lihat bukan masalah ke cowok aja ya, artinya cowok sama cowok gitu. Dalam kehidupan normal antara cewek sama cowok juga kan sama gitu. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsu segala macam, dia akan disebut dia akan disebut selingkuh segala macam ketika dia melakukan hubungan dengan seseorang kayak gitu kan ya. Ya walaupun kategori selingkuh mungkin ada ini, tapi secara tidak langsung orang yang punya pendekatan agama yang bagus atau pendekatan yang lain dan memiliki motivasi yang bagus untuk memang nggak melakukan perselingkuhan, perzinahan, atau di sini sama aja ketika dengan orang LGBT gitu, di mana dia dengan pengendalian agama atau kontrol seperti itu dia tidak mengimplementasikan itu. Jadi di sini kayak apa ya guys? Sama aja dalam hal yaitu tadi, kalau cowok normal dia pengendaliannya untuk tidak bermain dengan cewek. Cowok G itu pengendaliannya supaya dia tidak main dengan cowok. Konsepnya itu adalah sama-sama mengendalikan diri. Jadi ya benar, ketika kita yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa mengendalikan hasrat untuk kita melakukan sesuatu. Itu yang harus atau yang bisa dilakukan. Tapi secara real untuk menghilangkan sama sekali pada diri kita, no, itu tidak akan pernah bisa. Oke guys, semoga informasi bermanfaat. Gue Ryan JR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya.